Baik, selamat siang, sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi di mata kuliah rekrutmen dan seleksi. Kita masuk pada sumber dan metode rekrutmen dalam sebuah rekrutmen seleksi di sebuah organisasi. Baik, pelaksanaan rekrutmen ya, pada saat melaksanakan rekrutmen itu ada beberapa variasi cara melakukannya. Yang pertama, rekrutmen atau seleksi itu dilakukan oleh personalia di perusahaan yang mapan. Kemudian yang kedua bisa dilakukan oleh biro jasa atau konsultan, ya, terutama konsultan pencari tenaga kerja atau karyawan. Yang ketiga oleh operating manager akan menggunakan tenaga kerja yang akan menggunakan tenaga kerja karena dianggap paling mengerti karakteristik tenaga kerja yang dibutuhkan. Jadi ini kalau kita istilahkan di materi minggu kemarin adalah wawancara user, yaitu pemakai. Jadi setelah lepas dari HRD, setelah lepas dari personalia, nanti akan ada wawancara yang dilakukan oleh operation manager atau user yang akan memakai tenaga kerja bawahannya. Yang berikutnya oleh rekrutmen komite, ya, jadi membuat atau membentuk komite, yaitu ya gabungan dari beberapa divisi yang terkait. Contoh divisi HRD dengan divisi produksi karena yang direkrut adalah divisi produksi. Kemudian di perusahaan kecil bahkan terjadi multipurpose personal dalam melaksanakan rekrutmen. Jadi yang melaksanakan rekrutmen itu juga melaksanakan penggajian, juga melaksanakan pengembangan karyawan. Jadi serbaneka sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, ini perusahaan menengah bawah itu banyak yang menerapkan ini. Jadi satu karyawan itu bisa menangani banyak banget ya job-job yang ada di perusahaan. Kemudian prinsip rekrutmen, mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mendapatkan mutu yang sesuai. Ya, itu mengacu pada hasil analisis jabatan yang dilaksanakan. Yang kedua, jumlah karyawan yang direkrut harus sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, yaitu mengacu pada hasil analisis kesenjangan atau analisis beban kerja yang ada di perusahaan. Yang ketiga, biaya yang diperlukan diminimalkan karena kita ketahui biaya rekrutmen seleksi itu sangat besar sekali. Kemudian perencanaan dan keputusan-keputusan strategis tentang perekrutan yaitu disesuaikan, diacu, fleksibilitas pelaksanaan, ya, dan pertimbangan hukum agar tidak melanggar hukum secara peraturan. Nah, sumber atau metode sekarang metode dan sumber dari calon tenaga kerja. Ya. Sumber dan metode itu akan memunculkan rekrutmen dari internal maupun eksternal. Ya. Yang pertama dari internal itu ada rencana suksesi, yaitu bagaimana mengisi jabatan yang kosong oleh jabatan atau orang yang sedang ada di jabatan di bawahnya, yaitu dinaikkan dengan asesmen. Ya. Job posting memberikan kesempatan seluruh karyawan diposting, ya, mana jabatan yang dibutuhkan, siapapun yang bersedia atau memiliki kemampuan untuk melamar. Kemudian perbantuan pekerja diperbantukan oleh divisi yang lain, dan juga promosi dan mutasi itu internal. Yang eksternal bisa dalam negeri maupun luar negeri, ya, bisa dari pelamar, lembaga pendidikan, rekomendasi dari karyawan yang lain, biro agen tenaga kerja, organisasi-organisasi himpunan profesi, advertising atau iklan. Itu ada beberapa metode rekrutmen dari eksternal. Nah, ini penjelasan yang tadi. Yang pertama adalah rencana suksesi, ya, tadi jabatan yang kosong akan diisi oleh jabatan di bawahnya. Kemudian job posting program, yaitu penawaran terbuka untuk suatu jabatan. Jadi memberikan kesempatan kepada semua karyawan yang berminat, ya, silahkan yang berminat menyampaikan permohonan untuk melamar jabatan tersebut. Ya, mendaftar, kemudian di asesmen, ya, diseleksi, kalau lolos mengisi jabatan, kalau tidak lolos kembali ke jabatan sebelumnya. Kemudian
Department Employee perbantuan pekerja ini bersifat sementara menunggu ada karyawan yang tepat yang masuk, diperbantukan dari divisi yang lain, bisa seperti itu ya. Setelah selang beberapa waktu lamanya, apabila pejabat sementara tersebut merupakan calon yang tepat, dapat diangkat untuk mengisi jabatan tersebut jika tepat. Ya, kalau tidak bisa kembali ke jabatan sebelumnya. Kemudian promosi dan mutasi, ya tentunya ini sesuatu yang sangat lazim dalam sebuah organisasi. Promosi jabatan, mutasi jabatan, ya rotasi jabatan itu sangat memungkinkan untuk mengisi kekosongan karyawan. Nah, keuntungan dan kelemahannya apa? Kalau kita rekrutmen internal, satu keuntungan efektif jika perusahaan memiliki catatan kepersonalian yang baik. Ya, orang ini bisa apa saja. Ya, misalnya TU itu bisa apa saja. Itu apakah sesuai dengan laporan? Ya, kalau sesuai bisa dimutasikan. Nah, itu kalau kita memiliki catatan kepegawaian yang lengkap itu bisa dimaksimalkan. Tidak terlalu mahal karena sifatnya internal, ya, dapat memelihara loyalitas dan motivasi karyawan, mengurangi biaya orientasi dan pelatihan, dapat meningkatkan perasaan puas diri. Kelemahannya pembatasan terhadap bakat-bakat yang ada, karena bakat yang ada di dalam perusahaan, yang di luar perusahaan belum terlacak, sehingga terbatasi bakat-bakat yang ada. Kemudian mengurangi peluang mendapat karyawan yang lebih sesuai atau paling sesuai, karena yang ada opsinya hanya di internal, ya, bukan dari eksternal. Kemudian sumber eksternal, advertisi, warn ads dan blind ads ya. Warn ads itu apabila kita memberikan iklan, kemudian orang yang membaca iklan tersebut diharapkan untuk mengirim lamarannya. Kalau blind ad itu iklan mencari pegawai tapi tidak mengidentifikasi perusahaannya, mencari tenaga kerja. Biasanya dikirimkan lewat obok atau sekarang melalui dinas-dinas tenaga kerja, kemudian didistribusikan oleh dinas tenaga kerja. Kemudian ada rekomendasi dari karyawan yang lain, misalnya Anda sebagai karyawan merekomendasikan teman Anda yang bekerja di perusahaan yang lain yang memiliki kompetensi pengalaman untuk bekerja di perusahaan kita. Walk in and write in. Walk in itu pencari pekerja datang kepada perusahaan personalia, ya, tanpa menunggu ada lowongan. Nah, kemudian write in itu pelamar itu menulis lamarannya kepada perusahaan dan dikirimkannya tanpa menunggu ada lowongan dari perusahaan. Jadi jemput bola istilahnya. Ini bagus sekali motivasinya. Yang keempat, sekolah-sekolah perguruan tinggi dan kursus-kursus atau biasa dan job fair. Ya, jadi ke kampus hiring, job fair, ke sekolah-sekolah dan lain sebagainya itu untuk merekrut calon tenaga kerja. Kemudian open house, mengundang beberapa karyawan untuk mencoba di perusahaan untuk seleksi, kalau cocok bisa dipergunakan. Yang ke-6, headhunter atau mencari pegawai dari organisasi yang lain. Ya, headhunter itu seperti kita hire karyawan yang masih bekerja di perusahaan yang lain. Ya, jadi kita hire, kalau lolos mereka keluar dari perusahaan sebelumnya masuk ke perusahaan kita. Ya. Kemudian biro agen tenaga kerja, ya, banyak ya biro-biro penyedia tenaga kerja. Kemudian himpunan profesi ada HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia, IDI, IAI, AC dan lain-lain. Ya. Keuntungan dan kelemahan sumber eksternal, yang pertama keuntungannya adalah mendapatkan lebih banyak alternatif pilihan, ya, karena kita sebenarnya eksternal, jadi banyak alternatif pilihan yang lebih bisa sesuai daripada yang ada internal. Kemudian mendapatkan yang sesuai dengan kriteria, terbuka untuk umum dan bisa mendapatkan kandidat yang netral. Kelemahannya jelas, biaya besar dan butuh waktu yang lebih lama dibandingkan internal. Nah, tahapan seleksi seperti minggu kemarin ada seleksi administrasi, psikotes, interview AD, interview user, detektif dan medical check up. Ya, oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.